Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Dan semoga terus Allah lindungi kita senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Di kali ini sebelum kita belajar, Miss mau menyampaikan beberapa materi yang telah kita lewati. Yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita di situ mempelajari bagaimana ciri-ciri tentang makhluk hidup. Anak-anak Miss masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, tentunya masih. Salah satunya ada dia bisa bergerak, ada bisa bernapas, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan. Itu semua merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Setelah kita mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup, kita berlanjut pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi di situ kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Nah, itu kita pelajari pada subtema 2. Nah, selanjutnya kita akan lebih membahas materi kita pada pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 2 kali ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa agar aktivitas yang kita lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ikuti Miss ya. Kita akan bernyanyi seraya nanti di akhirnya kita akan berdoa. Ikuti Miss ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kuping kelinci. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kuping gajah. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, semoga kegiatan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, baik anak-anak Miss siap untuk pembelajaran 5 dan 6? Oke, pasti tetap semangat ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Tematik tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum kita belajar pada materi yang akan kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan pelajari tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi nanti anak-anak Miss tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang keberagaman, kebiasaan ataupun kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak Miss tahu apa kira-kira hobi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang hobinya main bola, ada yang main sepeda, ada yang berenang, dan macam-macam lainnya. Yang ketiga,
Siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Nah, kali ini kita belajar dengan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan. Jadi, dia pengurangan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Masuk kepada materi. Coba anak-anak Miss lihat gambar di samping. Apakah ada perbedaannya? Oke, gambar yang pertama adalah gambar Udin sedang main sepeda. Gambar yang pertama kita lihat di sini, Udin masih kecil. Dan sepedanya rodanya ada berapa? Iya betul, rodanya ada 3 dan badan Udin masih kecil. Gambar di samping sebelah kanan ini, di sini Udin sudah besar dan mampu mengendarai sepeda roda 2. Jadi perbedaannya apa? Kan ya anak-anak Miss, gambar pertama perbedaannya adalah Udin menggunakan sepeda roda 3 dan sekarang Udin menggunakan sepeda roda 2. Jadi artinya itu Udin mengalami perkembangan. Perkembangan yang dialami Udin adalah pada pikiran, emosinya juga. Makanya Udin dapat mengendarai sepeda roda 2 karena dulu waktu dia kecil dia hanya bisa mengendarai sepeda dengan roda 3, namun setelah dia besar dia bisa menggunakan sepeda roda 2. Maka Udin mengalami perkembangan dan Udin juga kita lihat di sini tubuhnya kecil, di sini tubuhnya sudah besar dan berat badannya juga bertambah beratnya. Artinya Udin mengalami pertumbuhan dan kita lihat kakinya juga lebih kuat ketika dia sudah besar, lebih kuat untuk mendayung sepeda dengan ukuran yang lebih besar dan rodanya hanya 2. Artinya Udin mengalami pertumbuhan. Jadi dari gambar di sini kita bisa lihat bagaimana contoh perkembangan dan pertumbuhan pada mengalami pertumbuhan. Coba kakak dan abang lihat gambar di samping. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Yang pertama ada Siti, yang kedua ada Dayu, yang ketiga ada Lani. Siti, apa kira-kira yang sedang dilakukan oleh Siti? Iya benar, Siti sedang berolahraga lari. Kalau Dayu? Ya, Dayu sedang berenang. Sedangkan Lani sedang berolahraga lompat tali. Nah, ini beberapa olahraga yang disukai dari Siti, Dayu, dan Lani. Siti senang olahraga lari, Dayu suka olahraga renang, Lani suka olahraga lompat tali. Walaupun mereka memiliki kesukaan olahraga yang berbeda, namun mereka tetap rukun dan saling menghargai perbedaan kesukaan. Jadi mereka walaupun suka olahraga yang berbeda, tetapi mereka tetap hidup rukun. Mereka tidak saling mencaci ataupun mereka tidak saling mengejek, tapi mereka menghargai perbedaan kesukaan teman-temannya. Mereka juga saling membantu ketika ada teman yang kesusahan. Ini juga di sekolah Miss lihat anak-anak Miss suka membantu teman yang sedang kesusahan. Contohnya, misalnya ada kawan kita yang tidak bawa pensil, maka kita pinjamkan pensil yang kita punya. Saling menghibur jika ada teman yang sedang sedih dan selalu bekerja sama jika ada pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Saling menghibur. Jadi, ketika ada teman kita yang lagi sedih, maka kita di situ berperan sebagai penghibur untuk teman kita.
dan kita itu bekerja sama jika ada pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, setelah kita pelajari tadi tentang hidup rukun, maka kita akan membahas tentang manfaat hidup rukun. Yang pertama, apakah manfaatnya jika kita hidup rukun? Maka hidup kita akan damai, tenang, dan bahagia. Nah, kalau kita hidupnya rukun, maka kita akan terus tenang dan juga bahagia. Karena kita tidak memiliki musuh yang tidak suka dengan kita. Yang kedua, kita dapat menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Jadi kalau hidup rukun itu, kita itu saling menghargai dan menghormati. Yang muda menghormati yang tua juga menghormati yang muda dan menyayangi orang lain. Jadi yang tua itu menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Yang ketiga, kita memiliki banyak teman dan disayangi orang lain. Jadi kalau hidup rukun itu kita banyak disenangi oleh teman-teman kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi kita itu bisa berkembang dan bertumbuh? Apa kira-kira ya faktornya ya? Yang pertama adalah makanan. Jadi kalau kita makan, disitulah tubuh kita bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kebiasaan olahraga. Dengan berolahraga, maka tubuh kita sehat. Jika tubuh sehat, maka kita dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga adalah rekreasi. Dengan berekreasi, tubuh dan pikiran kita lebih segar. Nah, jadi kita butuh juga hiburan untuk pergi jalan-jalan ke tempat yang menyejukkan dan bisa menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Yang keempat, faktor keturunan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan manusia itu ada juga mempengaruhi tentang faktor keturunan. Kalau keturunannya itu bertubuh tinggi, maka bisa jadi kita akan bertubuh tinggi juga. Saat rekreasi biasanya ada biaya yang harus kita keluarkan. Saat kita pergi liburan dengan keluarga, kita akan mengeluarkan biaya tiket dan juga harga jualan yang biasanya sampai ribuan, puluh ribu, bahkan ratus ribu. Untuk mempermudah saat berinteraksi, kita akan belajar cara pengurangan bilangan ribuan dengan dua teknik. Teknik yang pertama, teknik tanpa menyimpan, dan teknik yang kedua adalah teknik cara menyimpan. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana perbedaannya. Nah, pertama kita akan bahas dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, tanpa menyimpan itu juga artinya itu tanpa kita meminjam. Apa tanpa kita meminjam? Pengurangan ataupun penjumlahan selalu kita mulai dari sebelah kanan. Kita mulai dari sebelah kanan sini. Ini yang pertama akan kita kurangkan, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi yang pertama kali kita kurangkan itu adalah bagian satuan. Ini adalah bagian satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, barulah kita kurangi ribuan. Oke, kita mulai ya anak-anak Miss. Yang pertama, kita mulai dari sebelah kanan, sebelahnya ini sebelah sini disebut dengan satuan. Oke, kita lihat dari atas itu angka berapa? 7 dikurang 5. Kita lihat tanda yang di ujung sini. Ini tandaku kurang, berarti 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Ambil tangan kita, jari tangan kita 7. Kita kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2. Kita tulis angka 2 di sini. Nah, angka 2. Kemudian selanjutnya kita kurangkan bagian puluhan. Ini puluhan. 4 dikurang 2 merupakan 4 dikurang 2 merupakan
puluhan. 4 dikurangi 2. Ya, kita kurang 2. Coba kita kurangi, ini 4. Kita kurangi dia 2. Kita kurangi ya, kita tutup ya. 1, 2. Nah, berarti tinggal 2. Di sini kita tulis 2. Nah, di sini kita itu tanpa teknik menyimpan, belum ada yang kita simpan dan belum ada nilai yang kita pinjam. Nah, ini ratusan. 3 dikurang 2. 3 kita kurangi 2. Kita tutup 2. 1, 2. Tinggal 1. Kita tulis di sini 1. Sekarang selanjutnya 2 dikurang 1. 2 kita tutup 1, kata dia kita kurangi 1, berarti kita tutup 1 ya. 2 dikurang 1, ini kan ada 2. Nah, kita tutup 1, tinggal 1. Nah, berarti jawabannya adalah 1000, 100, 1122. Karena di sini ini adalah ribuan, maka 1000. 1 ini adalah ratusan, 100, 1000, 100, 2 adalah puluhan, 20, 2-nya adalah satuan, maka 22, 1122. Jadi di sini nilai yang paling atas ini semua dia lebih besar dari nilai yang bagian ini. Makanya tidak meminjam ke kawannya. Nilainya tidak meminjam karena dia hasilnya 7 dikurang 5 itu bisa. Kalau kita punya 7 permen terus kita bayar utang kita kepada teman kita, sebelumnya kita pernah meminjam permen dia 5. Nah, kita ganti permen 5 yang pernah kita makan punya dia itu. Punya kita kan 7. Jadi kita ganti 5 untuk kawan kita. 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 2. Jadi masih sisa kan? Masih sisa 2. Berarti bisa. Kalau 4 dikurangi 2, 4 ini kita kurang 2 bisa nggak? Ada sisanya nggak? 1, 2. Ada sisanya kan? Berarti itulah yang disebut dengan teknik tanpa menyimpan. Jadi kalau masih ada sisanya dan dia bisa dikurangkan, itu merupakan teknik tanpa menyimpan. Selanjutnya dengan teknik cara menyimpan. Bagaimana Miss teknik cara menyimpan ini? Jadi di sini Miss istilahkan itu meminjam. Kalau nilainya tidak cukup, misal nih 5 dikurang 7. Kita itu cuman punya 5 permen. Tapi kita harus bayar hutang permen kita 7. Tapi kita cuman punya 5. Berarti kita hutang berapa lagi? Hutang 2 lagi. Tapi di sini kalau kita ngutang, kita itu bisa mengambil ataupun meminjam nilai teman yang ada di depannya, bilangan yang ada di depannya. Kayak mana contohnya, Miss? Kita coba ya. Ini ada pengurangan. Di sini ada pengurangan, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini yang pertama kita kurangkan adalah bagian kanan. Oke, bagian kanan yang pertama. 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Miss punya permen 7. Terus Miss harus bayar hutang sama kawan Miss karena Miss pernah minjam permen dia 5. Jadi 7 dikurangi 5 karena 5-nya bayar hutang. 7 terus 5-nya bayar hutang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi permen Miss sisa 2. Kita tulis di sini 2. Berarti nilainya pas, tidak meminjam karena dia punya 7 permen. Nah, dibayarkan 5 ke temannya, maka dia masih punya sisa 2. 4 dikurang 2. 4 kita bayar hutang kita 2. 4 kita punya permen 4, kita bayar teman kita 2. 1, 2. Sisa permen kita ada 2, maka kita tulis di sini 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sekarang 3 dikurang 5. 3 dikurang 5. 3 dikurang 5. Bisa nggak? Coba kita kurangnya. Ini ada 3 nih. 3 permen. Kita mau menguranginya 5. 1, 2, 3. Cuman 3. Nggak bisa dikurangi 5.
kurang, permen kita kurang. Gimana caranya? Kita mau bayar hutang kita 5 permen, gimana caranya ya? Kita cuma punya 3, sedangkan hutang kita ada 5 yang mau kita bayar. Gimana caranya ya? Nah, caranya ini angka 3 ini bisa menyimpan nilai dari 4 ataupun bisa meminjam nilai dari angka 4 ini. Angka 3 ini, angka 4, nilaiku kurang untuk membayari hutangku. Bolehkah aku meminjam nilai darimu? Kata 3 kepada si 4. Terus si 3 menjawab. Terus 4 ini menjawab, "Ya boleh, saya akan mengasihkan kamu nilai dari saya." Kata si 4. Jadi si 4 ini ngasih nilainya dia ke 3. Jadi dia berkurang 1 si 4 nih. Kalau 4 kita kurangi 1, jadi berapa? 3. Si 3 ini nilainya jadi berapa, Miss? 3, dia itu minta nilai si 4. Jadi nilai dia 3 ini jadi 13. Angka 1 dari angka 4 ini dia pindah ke depan angka 3 ini, jadi 13. Jadi angka 1 di angka 4 ini dikasihkannya ke angka 3. Jadilah si angka 3 ini nilainya jadi 13. Terus Miss, kalau misalnya di 13 ini angka 2 jadi berapa? Jadi 12. Kalau di sini angka 1 Miss, jadi 11. Karena di sini angka 3 dan dia minjam nilai dari sini, maka nilai yang ini sama dengan 13. Oke, Miss catat ya biar anak-anak bisa lebih paham. Nah, gini. Ini angka 3. Dia meminjam ke angka 4. Maka nilai si 3 ini akan bertambah menjadi 13. Nah, di sini Miss akan jelaskan. Jadi angka 3 ini akan meminjam nilai ke angka 4. Dia meminjam nilai ke angka 4. Jadi nilai 3 ini berganti menjadi 13. 13 kurang 5 bisa? Ya bisa. Tadi kalau 3 dikurang 5 itu tidak bisa. 3 dikurang 5, 1, 2, 3, cuman 3. Nggak bisa kita kurangi 5. Nggak bisa kita bayar hutang kalau permen kita cuma 3. Maka angka 3 meminjam nilai ke angka 4. Kayak gambar ini nih, 3 ini meminjam nilai ke angka 4. Jadi kalau dia udah minjam berarti 13 dikurang 5. 13 kita ingat ya, 13 kita simpan angka 3 ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 3 kita simpan 3. Kita kurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup. Sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kita simpan tadi berapa? Angka 3. 5, 6, 7, 8. Berarti 13 dikurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya angka 4 ini nilainya sudah tinggal 3. Karena tadi dipinjam sama angka 3, maka 3 itu dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Makanya di sini nilainya sama dengan 2822. Jadi teknik menyimpan itu dengan teknik cara menyimpan artinya adalah ketika nilainya yang paling atas ini lebih besar dari nilai yang di bawahnya. Nah, jadi angka 3 sama angka 5. Angka 3 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5? Iya betul, lebih kecil. Kalau nilainya lebih kecil, maka dia harus meminjam nilai yang ada di depannya. Kayak 3 ini dia meminjam ke angka 4. Itulah dia dengan teknik cara menyimpan. Apakah anak-anak Miss lelah dalam memahami tentang pengurangan tadi? Jika Ananda lelah, maka beristirahatlah.
agar tubuh kita kembali segar kembali. Cara beristirahat tubuh adalah tidur. Jadi anak-anak Miss, kalau kita lelah maka kita akan beristirahat. Harus beristirahat agar energi kita kembali kuat. Dengan cara tidur. Tidur itu bisa mengembalikan kekuatan dan juga mood kita untuk belajar. Di saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Dan juga kita mengalami pertumbuhan saat tidur. Jadi anak-anak Miss, itu ketika kita tidur, kita bisa mengalami pertumbuhan. Saat tidur kita bisa bertambah tinggi. Nah, coba Miss tanya anak-anak Miss dulu ya, kira-kira apa yang kita lakukan sebelum tidur? Apa aktivitas yang kita lakukan ketika kita sebelum tidur? Ya, anak-anak Miss pintar. Yang pertama, kita harus menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, kira-kira apa yang mau kita kerjakan? Kita sikat gigi kita karena sisa-sisa makanan ada dalam gigi. Setelah mensikat gigi, maka kita lanjutkan dengan berwudu. Setiap mau tidur, jangan pernah lupa untuk berwudu ataupun bersuci. Karena ketika kita tidur dengan keadaan berwudu, maka malaikat akan menjaga kita di sepanjang kita tidur. Jadi Miss harus berwudu. Iya, harus berwudu. Kita ke kamar mandi, sikat gigi dulu. Habis sikat gigi, kita istinja, kita wudu, cuci muka 3 kali, cuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, ya kan? Habis itu menyapu rambut kita, menyapu telinga, dan terakhir itu adalah memasuk ataupun membasuh kaki kita. Dan setelah berwudu Miss, apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita bersihkan dahulu tempat tidur kita sebanyak 3 kali agar syaitan yang tidur di tempat tidur kita itu segera pergi. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun Bismillahi Allahu Akbar. Kita bisa baca itu ketika kita sedang membersihkan tempat tidur. Kemudian kita berdoa. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita tidur? Yang pertama, apa yang harus kita baca? Yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan setelah itu surah Al-Falaq 3 kali, dan terakhir surah An-Nas. Nah, setelah itu ternyata masih ada. Kita baca ayat kursi. Setelah ayat kursi kita baca, maka kita baca doa sebelum tidur. Apa itu doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu adalah doa sebelum tidur. Insya Allah, jika anak-anak Miss melaksanakannya, maka kita akan terjaga sepanjang tidur kita, dijaga oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Nah, cara berdoa setiap agama di Indonesia ternyata berbeda-beda. Yang pertama agama Islam. Kalau agama Islam itu kita berdoa, yaitu kita tundukkan kepala dan juga kita angkat kedua tangan kita seperti ini. Inilah cara kita berdoa. Sedangkan berdoa dengan cara Kristen ada di sini. Nah, di sini Kristennya berdoa dengan gaya seperti ini. Sedangkan Katolik berdoanya seperti ini, agak mirip ya. Kristen yang di sini sama dengan Kristen Katolik. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang berdoa dengan begini, maka itu agamanya adalah Kristen. Nah, berdoa dengan cara Hindu. Nah, orang Hindu berdoa seperti ini. Nah, anak-anak Miss, inilah cara berdoa orang Hindu. Dan ini cara berdoa orang Buddha. Kalau Buddha berdiri, kalau Hindu itu dia duduk. Kalau berdoa orang Konghucu, orang Konghucu dia pakai
yang biasanya dibakar terus disembah-sembah. Nah, biasanya kita lihat nih orang-orang Cina yang ada di Medan sering melakukan berdoa seperti itu. Oke, thank you. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga anak-anak Miss pahami dengan baik ya. Dan maafkan atas segala kesalahan Miss dalam memberikan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.